Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di rumah. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya sangat percaya saudara dan saya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah Raya Gereja Tuhan Glow Fellowship Center Depok. Oleh sebab itu mari kita mau siapkan hati kita saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami boleh terus terangkat menaikkan ucapan syukur kami Tuhan Yesus untuk kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan, bahkan pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Meskipun kami masih ada di dalam masa pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan terbukti sampai hari ini Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Oleh sebab itu sebagai bentuk syukur kami mau berikan korban syukur kami hari ini kepadamu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau, bahkan sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah yang siap diberkati Tuhan, kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian syukur kita. Kita mau datang di hadapan Bapa, merendahkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa, merendahkan diri. Tandaku tak mampu berjalan sendiri. Ku angkat tangan, ku naikkan doa dan syukurku. Sebab ku tahu Kau selalu
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Yang kami percaya ketika Tuhan hadir, ada sukacita, ada kekuatan, ada kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami siap memuji, kami siap berlompat bagi nama-Mu. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap diberkati Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin saudara. Boleh saudara bangkit berdiri. Berikan dulu salam tos kepada kanan kiri saudara, kepada keluarga saudara, katakan Tuhan Yesus luar biasa, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Amin. Naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bila Engkau tak besertaku, katakan saudara, ku tak mau berjalan. Dan berjalan
Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Tentunya kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bersuka cita karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah raya online. Ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Dan mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersuka cita. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang terus menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah pegangan buat kami. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu lah ya Tuhan yang terus mengingatkan kami. Firman-Mu yang menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan firman Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami senantiasa supaya kami terus renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami hari demi hari dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang semakin dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Bahkan lawatan-Mu nyata. Yang sakit saat ini Tuhan sudah jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, sembuh. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan, melepaskannya. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi, Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat luar biasa. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Gembala, Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok tentunya bersuka cita dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara semua beserta seluruh keluarga yang pastinya kita tetap percaya
bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tetap menyertai kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah memberkati kehidupan kita dan keluarga kita dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan kita akan semakin diberkati karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat baik. Tuhan Yesuslah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pernah lupa untuk selalu bersuka cita. Saudara mungkin memandang saya, Pak Pendeta David ini kok sukacita terus sih? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gimana kita nggak bersuka cita? Karena kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita bisa tetap bersemangat, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Semua itu hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan firman Tuhan juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Dan kita masih belajar firman Tuhan mengenai keberuntungan. Mengenai keberuntungan. Karena tahun ini tahun keberuntungan. Bapak ibu saudara mungkin bertanya, tahun ini tahun keberuntungan. Apa tahun lalu itu bukan tahun keberuntungan? Bagaimana dengan tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang? Tetap mengalami keberuntungankah? Saudaraku, maksudnya kita jadi makin sadar. Untung ada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Untung ada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Untung saudara dan saya diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Makanya kita jadi orang yang beruntung. Amin. Untung Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tetap menyertai kita. Untung Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan ini. Untung kita memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah. Karena itu saudara dan saya jadi makin sadar kita adalah orang-orang yang beruntung. Katakan bersama dengan saya orang yang beruntung. Bilang kepada sebelah kanan kiri saudara atau orang-orang di sekitar saudara, mungkin keluarga saudara, teman, sahabat, bilang begini, kalian semua juga beruntung. Nah, kalian semua juga beruntung. Dan lagi, katakan lagi begini, kita semua orang yang beruntung. Kita semua orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Untung ada Yesus, untung karena Yesus Kristus Tuhan Allah. Sehingga saudara dan saya bisa ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Saya jadi teringat ada pujian yang mengatakan begini. Semua karena anugerahnya diberikan
kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua hanya karena anugerah, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Makanya saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Dan tahun ini kita makin sadar bahwa keberuntungan kita karena Yesus. Keberuntungan kita hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya akan memberikan tema pada hari ini, yaitu bukan untung tapi rugi. Nah, saudara mungkin bertanya lagi lah, tadi bilang katanya tahun ini tahun keberuntungan. Kita orang-orang yang beruntung. Saya sampai sudah bilang kepada sebelah kanan kiri bahwa kalian semua adalah orang yang beruntung. Saudara-saudara saya ini semua adalah orang beruntung. Kita adalah orang beruntung. Kenapa temanya bukan untung tapi rugi? Bukan untung tapi rugi. Kita lihat firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-7. Filipi 3 ayat yang ke-7. Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rugi karena Kristus. Jadi kalau saya berikan tema bukan untung tapi rugi. Rugi karena Kristus. Karena semua yang dahulu buat saudara dan saya untung, tetapi karena kita mengenal Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sekarang kita anggap rugi. Semua yang dulu adalah keuntungan buat kita. Karena saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang dahulu merupakan keuntungan buat kita, tapi karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sekarang itu semua adalah kerugian. Rugi. Bukan untung tapi rugi. Ini adalah pernyataan dari Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya catat dalam pendahuluan seperti ini. Buat Paulus, apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang adalah kerugian karena Kristus. Karena bagi Paulus, Kristus adalah yang benar-benar paling terutama. Bagi Paulus, Kristus adalah yang benar-benar paling terutama dalam kehidupannya. Bagi Paulus, Kristus benar-benar jauh melebihi apapun, bahkan siapapun juga. Makanya Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya sekarang adalah kerugian karena Kristus. Karena bagi Paulus, Kristus adalah yang benar-benar paling terutama di dalam kehidupan ini. Bagi Paulus, Kristus benar-benar jauh melebihi apapun, bahkan siapapun juga. Bagi Paulus, tidak ada yang seperti Kristus. Tidak ada yang sama seperti Kristus. Tidak ada yang dapat mengalahkan Kristus Yesus Tuhan Allah kita, yang benar-benar tidak ada tandingannya dan tidak ada taranya. Bagi Paulus, Kristus adalah benar-benar yang paling terutama. Bagi Paulus, Kristus benar-benar jauh melebihi apapun, bahkan siapapun juga. Bagi Paulus tidak ada yang seperti Kristus, tidak ada yang sama seperti Kristus, tidak ada yang dapat mengalahkan Kristus Yesus Tuhan Allah,
yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada taranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita mulai mengerti, oh ternyata Paulus benar-benar mau menyatakan Kristus Yesus Tuhan Allah itu melebihi apapun, melebihi siapapun juga. Kristus Yesus Tuhan Allah yang benar-benar paling berarti, benar-benar paling berharga di dalam kehidupannya. Makanya Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dalam penjelasan saya catat seperti ini. Dengan demikian, kita bukannya untung tapi rugi. Wah. Dengan demikian kita bukannya untung tapi rugi jika kita bukannya untung tapi rugi jika yang pertama, bukan Yesus yang menjadi fokus saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukannya untung tapi rugi kalau atau jika bukan Yesus yang menjadi fokus saudara dan saya. Mari jadikan Yesus fokus dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga mau apapun juga yang terjadi, mau bagaimanapun juga yang akan saudara dan saya alami, ketika kita sudah percaya Yesus, ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah serahkan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kalau Yesuslah yang menjadi fokus saudara dan saya, maka kita tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Maka kita akan tetap kuat, maka kita akan tetap maju, maka kita akan semakin bersukacita, maka kita tetap bersemangat, bahkan kita semakin bersemangat. Kita tahu Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kehidupanku, maka Yesuslah yang harus menjadi fokus dalam kehidupanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang menjadi fokus saudara dan saya. Jadikan Yesus fokus dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga apapun juga yang akan terjadi, sehingga apapun juga yang akan kita alami, kita tetap memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita tetap melakukan yang terbaik. Kita justru mau makin dekat melekat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena Yesuslah yang menjadi fokus dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang menjadi fokus kita. Karena itu jadikan Yesus menjadi fokus dalam kehidupan saudara dan saya. Pandang Yesus. Ada pujian yang lama berkata begini, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Nah, dari pujian ini saudara dan saya akhirnya disadarkan juga, kita kadang-kadang melihat kesalahan orang. Betul atau tidak? Jawabannya pasti betul. Yang saudara dan saya lihat cuma kesalahan orang. Yang saudara dan saya lihat cuma kelemahan orang. Yang saudara dan saya lihat cuma dosa orang. Yang saudara dan saya lihat cuma kekurangan, keterbatasan, kelemahan, bahkan segala apapun yang orang lain perbuat dan itu menyakitkan kita, itu saja yang kita lihat. Sehingga kita nggak bisa fokus kepada Yesus. Karena itu firman Tuhan berkata, jika saudara dan saya mau untung dan bukan rugi, maka jadikan Yesus sebagai fokus kita. Nggak usah fokus kepada kesalahan orang. Nggak usah fokus kepada kelemahan, keterbatasan orang lain. Nggak usah fokus dengan masalah yang kau hadapi. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Kita bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tetap menjadi suami yang bertanggung jawab, suami
yang bertanggung jawab menjadi istri, yang bertanggung jawab orang tua, yang bertanggung jawab, apalagi menjadi anak yang bertanggung jawab. Dalam apapun yang saudara dan saya lakukan, kalau ada hal-hal yang harus saudara dan saya penuhi, itu tanggung jawab kita. Jangan lari dari tanggung jawab kita. Hadapi. Jadikan Yesus fokus dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita untung dan bukan rugi. Tetapi kita bukannya untung, tapi rugi jika bukan Yesus yang menjadi fokus kita. Pandang Yesus. Fokuslah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang kedua, saya catat, kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang kita sembah, bukan Yesus yang kita agungkan, bukan Yesus yang kita muliakan. Kita malah rugi. Tapi kalau saudara dan saya mau untung, mari muliakan Yesus, mari sembah Yesus, mari tinggikan Yesus, mari sembah, agungkan, muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga saudara dan saya akan melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita begitu sangat mengasihi kita. Sehingga saudara dan saya akan mengalami bahwa kasih Allah itu begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Karena itu kalau saudara dan saya mau untung dan bukan rugi, atau kita malah bukan untung tapi rugi jika bukan Yesus, yang saudara dan saya sembah, agungkan dan muliakan. Tapi kalau Yesus yang terus saudara dan saya sembah, agungkan dan muliakan, maka kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku datang bersujud menyembahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sembah Yesus. Tadi saya bernyanyi saja, suara saya sudah pasti bukan suara yang pas-pasan, ya, atau bukan suara yang lebih pas. Suara saya cuma pas-pasan aja Bapak Ibu Saudara. Pas untuk didengar, pas untuk memberkati, pas untuk direkam. Saudara mungkin berkata begini, itu lagi pasti Pak David akan bilang suaranya pas-pasan, pas untuk didengar, pas untuk memberkati, pas untuk direkam. Ya udahlah Pak David, udah masuk dapur rekaman aja sekalian, rekam aja suaranya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya gak punya dana untuk merekam suara saya. Ini bukan masalah dana, tidak. Tetapi bagaimana saudara dan saya ingat bahwa saudara dan saya harus sembah Yesus. Saudara dan saya harus agungkan Yesus. Saudara dan saya harus muliakan Yesus. Amin. Sehingga saudara dan saya untung dan bukan rugi. Makanya Paulus bilang, semua yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus, karena Paulus menyembah Yesus sekarang. Karena Paulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dahulu Paulus adalah penganiaya jemaat, tetapi sekarang Paulus telah menerima kasih karunia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga dia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sembah Yesus, muliakan Yesus, agungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Saudara mungkin berkata begini, saya sekarang sedang didera oleh sakit penyakit Pak David. Sepertinya untuk saya menyembah Tuhan agak susah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus, katakan Roh Kudus, penuhi kehidupanku.
Roh Kudus bantu aku, Roh Kudus pimpin kehidupanku, sehingga aku menyembah Tuhan, sehingga aku terus memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam sakit penyakit yang kualami. Aku menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus dalam segala apapun yang sedang kualami, di atas semua masalah dan tantangan. Sembah Yesus, agungkan Yesus, muliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya saya catat, kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang saudara dan saya kenal. Bukan Yesus yang kita kenal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekian lamanya kita jadi orang Kristen, sekian lamanya kita bertobat, sekian lamanya kita jadi orang percaya. Apa kita masih belum mengenali Yesus? Apa kita cuma sekedar tahu saja mengenai Yesus? Ini yang harusnya saudara dan saya jadinya bertanya-tanya dalam hati, dan kemudian koreksi diri, introspeksi diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya dengar firman Tuhan, tapi renungkan senantiasa firman Tuhan. Jangan hanya tahu mengenai Yesus, tapi resapi, hayati, dan terus katakan, Yesus, penuhilah kehidupanku terus dengan kasih-Mu dan sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus, sehingga saudara dan saya dapat mengenal Yesus. Paulus akhirnya berkata, bukan yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan Allah. Paulus benar-benar mengenal Yesus. Paulus benar-benar bukan hanya tahu mengenai Yesus, tapi dia mengenal Yesus. Makanya yang dahulu buat Paulus itu untung, tapi sekarang rugi karena Kristus. Karena pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah itu jauh melebihi apapun juga. Pengenalan kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, itulah yang membuat Paulus bersuka cita. Itulah yang membuat Paulus demikian begitu bersemangat untuk terus melayani, melakukan yang terbaik, dan terus berjuang supaya Injil disebarluaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenalilah Yesus, sehingga saudara dan saya lihat bahwa Yesus itu ternyata tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Kenalilah Yesus, sehingga saudara dan saya mengalami, menyadari bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi kita. Kalau kita tidak kenali Yesus, maka begitu kita menghadapi tantangan, kita langsung menyerah. Kalau kita tidak kenali Yesus, maka begitu kita menghadapi kesulitan, menghadapi badai, kita langsung putus asa. Tapi firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau untung dan bukan rugi, maka kenalilah Yesus. Mari punya keinginan, kerinduan untuk selalu mengenal Tuhan, untuk selalu mengenal Tuhan, mengenali Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik di dalam kehidupan ini. Yesus bukan Allah yang jauh, tapi Dia Allah yang dekat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Allah yang sungguh memberikan rancangan yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Kenalilah Yesus dan serahkanlah hidup saudara sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Amin. Haleluya. Kenalilah Yesus supaya saudara untung dan bukan rugi. Selanjutnya, kita bukannya untung tapi rugi. Tapi rugi jika bukan Yesus yang kita cintai. Jika dunia yang saudara dan saya cintai, maka kita tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini.
Karena yang saudara dan saya cintai dunia. Karena yang saudara dan saya cintai ialah bagaimana kehidupan ini bisa terpuaskan, bagaimana kehidupan ini bisa bahagia terus, kehidupan ini bisa menikmati segala-galanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki segalanya, tapi kita tidak memiliki Yesus, sesungguhnya kita kehilangan segala-galanya. Tetapi kalaupun kita nggak punya segala-galanya, tapi kita punya Yesus, maka hidup saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal. Jangan sampai mencintai dunia ini. Jangan sampai begitu mencintai duit. Jangan sampai begitu mencintai harta. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau saudara dan saya melekatkan diri kepada harta, melekatkan diri hanya kepada duit, pangkat, dan jabatan, saudara dan saya tidak akan pernah melihat bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang benar-benar beruntung. Tetapi kalau saudara dan saya mencintai Yesus, kalau Yesuslah yang terus kita cintai, kalau Yesuslah yang terus kita muliakan, kalau hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus kita agungkan dalam kehidupan ini, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Kita bisa tetap eksis, kita bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan kita terus berjalan maju, kita terus berjalan maju walaupun harus menabur, bahkan dengan mencucurkan air mata. Tetapi karena saya dan saudara mencintai Tuhan, mencintai Yesus, maka semua yang saudara dan saya lakukan, berjalan maju, menabur sambil mencucurkan air mata, maka firman Tuhan berkata kita akan pulang dengan membawa tuaian, pulang dengan sorak-sorai. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang makin mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau kita mau untung dan bukan rugi, maka kita harus mencintai Yesus melebihi segala-galanya. Jangan malah mencintai dunia, jangan hanya mencintai duit dan mencintai harta, pangkat dan jabatan. Malah akan membuat saudara dan saya jatuh, tersesat, bahkan bisa binasa. Karena bukan Yesus yang saudara dan saya cintai. Yang selanjutnya, saya catat, kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang kita teladani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang saudara dan saya teladani? Kalau ada orang yang sukses, kalau ada orang yang begitu kita kagum, melihat pribadinya, melihat kinerjanya, melihat segala apapun yang dia tampilkan, artiskah atau siapakah dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai ngefans banget sama dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya kita lupa bahwa ada Yesuslah yang sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Yesuslah yang sudah berkorban mati buat saudara dan saya. Yesuslah yang sudah berkorban mati menebus kehidupan saudara dan saya, mengampuni dosa kesalahan saudara dan saya. Mari jadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan ini. Jangan hanya meneladani orang-orang yang sukses saja. Jangan hanya meneladani artis, orang-orang yang membuat saudara begitu terpana, tercengang dengan segala apapun yang dia miliki, dengan segala apapun yang dia kenakan, dengan segala kehidupannya. Tapi jadikanlah Yesus sebagai pribadi, atau Yesus sebagai Allah pastinya. Yesus sebagai Tuhan Allah yang kita teladani. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang kita teladani. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang kita sanjung, kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita agungkan, muliakan, tinggikan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Maka saudara dan saya akan mengalami keberuntungan.
maka saudara dan saya akan melihat pemeliharaan Tuhan, melihat kasih sayang Tuhan, melihat belas kasihan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadikan Yesus yang harus selalu saudara dan saya teladani di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang kita ikuti. Saudaraku, kita harus ngefans kepada Tuhan, kita harus ngefans berat kepada Tuhan, ngefans banget sama Tuhan. Kita benar-benar mau meneladani Yesus. Kita mau meneladani firman Tuhan. Kita harus mencontoh apa yang firman Tuhan harus saudara dan saya praktekkan. Itulah yang saudara dan saya terus praktekkan dalam kehidupan ini. Kita teladani Yesus dalam kehidupan ini. Kemudian kita ikuti Yesus. Ikuti Yesus senantiasa sampai akhir hidup ini, sampai mati. Amin. Kita harus setia sampai mati. Kita harus setia sampai akhir. Setia sampai mati. Ikuti Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Mengikuti Yesus itu adalah keputusan saudara dan saya. Ikuti Yesus senantiasa. Teladani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita harus setia sampai akhir, setia sampai mati dalam mengikuti Tuhan, dalam meneladani Tuhan Yesus sampai akhir, sampai mati. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi kita. Amin. Yang selanjutnya saya catat, kita bukannya untung tapi rugi jika bukan Yesus yang saudara dan saya layani. Jika bukan Yesus yang saudara dan saya layani, jika bukan Yesus yang kita layani, kita malah rugi. Kita malah akan sangat menderita. Kita malah akan binasa. Kalau bukan Yesuslah yang saudara dan saya layani. Makanya gak heran kalau tidak menjadikan Yesus sebagai fokus dalam hidupnya. Kalau tidak menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus. Kalau tidak mengenal Yesus. Kalau tidak mencintai Yesus. Kalau tidak meneladani Yesus. Kalau tidak ikuti Yesus, maka tidak heran banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mundur. Nggak heran banyak pelayan-pelayan Tuhan yang menyerah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melayani Yesus. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Melayani Tuhan tentunya bukan hanya di gereja, tapi melayani Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita melayani. Karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat termulia di dalam kehidupan ini. Paulus makanya berkata, yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, tetapi sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena saat ini Paulus melayani. Paulus mau terus melayani sampai akhir hidupnya. Dan benar-benar dia buktikan dia melayani. Melayani Yesus Kristus Tuhan Allah sampai mati. Demikian juga saudara dan saya. Mari melayani Tuhan Yesus sampai akhir. Amin. Mari melayani Tuhan Yesus sampai mati. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai suami, jadilah pelayan Tuhan. Sebagai istri, tetap jadilah pelayan Tuhan. Sebagai orang tua, jadilah pelayan Tuhan. Sebagai anak, kakak, adik, ipar, menantu, mertua, apapun yang saudara dan saya lakukan, apapun profesi kita, apapun yang Tuhan Yesus percayakan, jadilah pelayan Tuhan. Amin.
Jadilah hamba-hamba Tuhan. Toh juga nggak usah sampai harus memberitakan firman atau jadi pendeta. Nggak perlu juga, karena pendeta itu kan panggilan. Maaf kalau saya mau sampaikan sekarang ini kok orang kayaknya kepengen banget jadi pendeta. Iya kan, kayaknya kepengen banget menyampaikan firman Tuhan. Oke, tapi lihat panggilan kita, ya kan. Maaf kalau saya memang dari kecil dari SMP lah udah terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, masuk sekolah teologi. Nah kalau sekarang kita lihat orang latar belakangnya bukan sekolah teologi, iya kan, kita nggak tahu bagaimana latar belakang hidupnya, yang tahu-tahu dan nongol menyampaikan firman Tuhan. Maaf, saya cuma mau mengatakan nggak harus jadi pendeta. Tapi bagaimana saudara dan saya melayani Tuhan Yesus, amin. Bagaimana saudara dan saya terus sadar kita harus menghamba, kita harus melayani di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Puji Tuhan kalau saudara terpanggil jadi pendeta, puji Tuhan, maju terus dalam Tuhan Yesus. Tetapi jika Tuhan mempercayakan kau ada di marketplace, Tuhan percayakan engkau di berbagai bidang, tetap jadi pelayan Tuhan. Disitulah saudara berdampak, disitulah saudara berbuah lebat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan di dalam berbagai bidang yang Tuhan Yesus percayakan kepada saudara. Amin. Haleluya. Karena itu kita mau tetap fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita mau terus sembah, muliakan, tinggikan, agungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita mau kenal Yesus, kita mau cintai Yesus, kita mau teladani Yesus, kita mau ikuti Yesus, kita mau melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sehingga kita untung dan bukan rugi. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Selanjutnya saya catat, maka kita bukannya rugi tapi untung. Nah, kita bukannya rugi tapi pasti untung. Kita bukannya rugi tapi pasti untung jika yang menjadi fokus kita, yang kita sembah, agungkan, muliakan, yang kita kenal, yang kita cintai, yang kita teladani, yang kita ikuti, yang kita layani hanya Yesus. Jadi ini bisa kembali lagi ke poin sebelumnya nih Bapak Ibu. Nah saya catat selanjutnya, ya kan, nah ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Tapi selanjutnya saya catat yang pertama, kita bukannya untung tapi pasti, kita bukannya rugi tapi pasti untung jika yang pertama tidak ada yang paling berarti dan sungguh sangat berharga selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada yang paling berarti dan sungguh sangat berharga selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita bukannya rugi tapi pasti untung jika tidak ada yang paling berarti. Saya ulangi lagi, tidak ada yang paling berarti dan sungguh sangat berharga selain hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Yang kedua, saya catat kita bukannya rugi tapi pasti untung jika yang kedua tidak ada yang dapat menggantikan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Saudara dan saya akhirnya memutuskan, apa ada yang bisa menggantikan Yesus Kristus Tuhan Allah dalam kehidupan kita? Harusnya kita menjawab, tidak ada yang dapat menggantikan Yesus Kristus Tuhan Allah dalam kehidupanku, dalam kehidupan keluargaku. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kehidupanku, menyelamatkan kehidupan keluargaku. Yesus Kristus Tuhan Allah kita, juru selamat dunia ini. Tidak ada yang dapat menggantikan Yesus Kristus Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saya catat tidak ada apapun yang dapat menandingi
bahkan mengalahkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tidak ada apapun yang dapat menandingi, bahkan mengalahkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita bukannya rugi, tapi pasti untung jika saudara dan saya benar-benar menyadari bahwa tidak ada apapun yang dapat menandingi, tidak ada apapun yang dapat mengalahkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Dan pada penutup saya catat, kita bukan untung, tapi rugi jika bukan Yesus yang menjadi Tuhan dan Allah di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita. Kita bukannya untung, kita bukan untung, tapi rugi jika bukan Yesus yang menjadi Tuhan dan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita bukan rugi, tapi pasti untung. Kita bukan rugi, tapi pasti untung jika hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Allah, bahkan Raja di atas segala raja, di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya sampai selama-lamanya. Kita bukan rugi, tapi pasti untung. Kita bukan rugi, tapi pasti untung jika hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Allah, bahkan Raja di atas segala raja, di dalam seluruh kehidupan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Paulus saja berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami memiliki fokus hanya kepada Yesus, untuk kami terus meneladani Yesus Kristus Tuhan Allah, untuk kami hanya memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah, untuk kami hanya mencintai Yesus Kristus Tuhan Allah kami, mencintai Yesus Kristus Tuhan Allah kami, dan bukan mencintai dunia ini. Untuk kami hanya melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kami sampai akhir hidup ini. Untuk kami hanya mengikuti Yesus, untuk kami hanya menyerahkan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Roh Kudus, penuhi kehidupan kami senantiasa. Roh Kudus yang terus memberi urapan roh-Mu Tuhan yang baru dalam kehidupan kami, memberi damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami adalah orang-orang yang paling beruntung, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang paling beruntung, orang-orang yang paling beruntung, karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang terus kami sembah, muliakan, tinggikan, agungkan di dalam seluruh kehidupan kami dan dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan Yesus, haleluya. Dan hamba-Mu berdoa buat semua yang menyaksikan ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan yang dihadapi, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus sembuh, yang lemah mendapatkan kekuatan yang baru, yang susah Tuhanlah yang berikan penghiburan, yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar,
yang saat ini mengalami kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi, kami datang kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat hebat. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus telah terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Haleluya. Sebab hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, kami semua membawa bangsa dan negara kami yang kami kasihi ini, Indonesia. Bangsa dan negara kami yang kami kasihi, Indonesia, dan yang kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kami juga sungguh sangat mengasihi bangsa dan negara kami, Indonesia. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang melawat bangsa dan negara kami, Indonesia. Bangsa dan negara kami yang Tuhan sungguh sangat kasihi ini. Kami percaya Tuhan yang menghalau dari segala apapun masalah yang terjadi. Virus COVID-19 kami percaya Tuhanlah yang mampu melenyapkannya. Tuhanlah yang memberi hikmat kepada para pemerintah bangsa kami. Buat Bapak Presiden, buat Bapak Wakil Presiden, buat seluruh menteri, buat semua pejabat yang ada di kota ini, di daerah, gubernur. Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RW dan RT, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, kami serahkan hanya kepada Tuhan Yesus. TNI dan Polri, TNI dan Polri, kami serahkan hanya kepada Tuhan. TNI dan Polri, semua pejabat, kami percaya Tuhan yang memberi hikmat. Tuhanlah yang memampukan dalam apapun yang Tuhan percayakan. Sehingga Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Berikan juga roh takut akan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, yang menempati posisi yang strategis. Tuhan memberi hikmat. Tuhan yang mengurapi, menyertai mereka, sehingga mereka cakap dalam melakukan apapun yang Tuhan Yesus percayakan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat. Setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah, juru selamat dunia ini. Sehingga pemulihan terjadi. Bangsa dan negara kami Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Bahkan bangsa dan negara kami memberkati bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pemulihan terjadi, berkat Tuhan nyata, mujizat telah terjadi. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang terus urapi dan pakai hamba-hambamu, gereja-gerejamu Tuhan. Dan terus bersatu, hamba-hambamu bersatu bergandengan tangan, hanya menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia terus jadi berkat bagi bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan. Haleluya. Dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik, hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Doa orang benar, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Saudara-saudara, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan dan mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Kami percaya persembahan yang terbaik yang kami bawa, yang kami persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat mengasihi kami. Kami memberikan persembahan, kami memberikan yang terbaik, kami mempersembahkan yang terbaik. Kami mempersembahkan hidup ini, kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia, kami bangga hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa lihat nomor rekening gereja di layar dan berilah yang terbaik. Bawalah
persembahan yang terbaik, bahkan seluruh hidup kita, tubuh kita, kita beri, kita persembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Tuhan Yesuslah yang memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mantap.